Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama para teman-teman edukatif, para tutor pengampu mata kuliah program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Saat ini kita akan melakukan pembekalan tutor bersama teman-teman semua. Kita sudah cek protokol kesehatan dan semua menggunakan masker, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa penyamaan persepsi. Karena apa? Untuk pasca sarjana di UT Pekanbaru itu nggak hanya di satu lokasi, ada di Kepulauan Meranti, ada di kecamatan di Selala, Indragiri Hulu, kemudian ada di Pelalawan, dan ada di Kota Pekanbaru sendiri. Dan ini memang persiapannya tidak mudah, butuh komitmen dan butuh passion dari teman-teman para tutor yang rata-rata mereka adalah doktor. Dan alhamdulillah saya ditemani teman-teman. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru yang telah dirumuskan oleh Bapak Wakil Rektor 1, sehingga semua bisa sama persepsinya di lapangan harus bagaimana, karena kita sekarang semuanya serba blended, mulai dari tatap muka dan semuanya tutorial webinar dan tutorial online. Jadi ada 3 poin yang akan kita mainkan di semester ini. Saya ingin menyapa para tutor semua yang ada di samping saya. Silakan Pak, ada yang bisa sampaikan? Ini kameranya Pak. Ini kameranya. Kira-kira ke depan Bapak mengajar di Pelalawan. Insya Allah ke depan pengalaman kemarin seperti apa? Kemarin Bapak sempat ngajar di Selat Panjang ya? Bisa sampaikan ke para teman-teman yang melihat video ini untuk lebih bisa bersemangat lanjut ke strata S2 di Universitas Terbuka. Baik, terima kasih. Saya Sudarno. Kebetulan di UT sudah bergabung di 2 semester ya. 2 semester yang lalu di Kota Pekanbaru sama di Meranti, Selat Panjang. Jadi pengalaman yang mengaksikan memang harmonisasi antara mahasiswa dengan saya sebagai tutor itu menjadi suatu suatu hal yang ya sangat membanggakan ya. Komunikasi dengan, kebetulan saya juga ada pengalaman membimbing mahasiswa. Kebetulan kita ada pembimbing lokal dan pembimbing di luar Pekanbaru, dan kita pun bukan hanya komunikasi dengan mahasiswa, tetapi kita komunikasi dengan pembimbing yang di luar kota ketika mahasiswa yang di lokal mengalami kesulitan dan berbagai masalah. Dan bahkan kita bisa berdiskusi, sharing secara online maupun secara tatap muka. Saya kira itu. Jadi ke depan mungkin itu perlu ada peningkatan hubungan yang baik. Jadi jangan ada pembatasan antara mahasiswa dengan dosen dalam kaitannya untuk percepatan penyelesaian mahasiswa program pasca sarjana. Terutama tesisnya Pak ya? Ya, terutama tesisnya. Itu betul-betul diperhatikan, karena itu adalah hasil akhir dari sebuah kompetensi bagi seorang mahasiswa pasca sarjana. Nah, itulah kompetensinya. Jadi kalau perkuliahan itu adalah sebagai support dan pendukung saja. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Sudarno. Di samping saya juga ada tutor pengampu mata kuliah statistika. Statistik. Nah, jadi nggak apa-apa sampaikan bahwa statistik itu bukan hal yang sulit, bisa dipelajari. Bagaimana Ibu meng-coaching, memberikan tutorial tentang statistik, bahwa statistik itu bukan hal yang menakutkan, karena semua di pasca sarjana, baik S1 sarjana, pasca sarjana S2 maupun S3, pasti ada mata kuliah statistik karena berkaitan dengan metodologi penelitian. Monggo sampaikan. Memperkenalkan, nggak masalah. Assalamualaikum, saya Jessi. Saya baru bergabung di pasca sarjananya, baru semester ini. Biasanya di S1-nya untuk mata kuliah statistik
Memang sih menjadi apa ya, momok yang sangat menakutkan, tetapi kalau pelan-pelan dipelajari cukup mengasihkan karena statistik ini terpakai di mana saja gitu. Mau kuliah di mana saja juga ada statistik, dan ini sangat membantu ketika penyelesaian diserta tesis dan skripsinya nanti. Oke, gitu aja. Gitu. Nah, ke sini kita akan menyapa sahabat saya. Kebetulan juga beliau adalah alumni Universitas Terbuka. Ketemu lagi, Pak. Nah, ini di video-video sebelumnya itu sudah kita publish, viewernya banyak. Ini menjadi semangat. Sekarang beliau menjadi tutor untuk teman-teman pasca sarjana. Apa yang bisa sampaikan kepada teman-teman yang sekarang, terutama yang sedang melaksanakan TAPM, Pak, bimbingan BTR 1, BTR 2 dan persiapan ujian sidang. Monggo. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Irwan. Saya alumni pasca sarjana Universitas Terbuka. Rekan-rekan sekalian, untuk kita kuliah di Universitas Terbuka, ini adalah salah satu universitas yang sudah teruji, jadi jangan khawatir dan jangan kita takut dengan berita-berita di luar katanya untuk kuliah di Universitas Terbuka nilainya susah. Tidak, jadi itu salah. Jadi kalau kita kuliah di Universitas Terbuka, untuk mendapatkan nilai itu ya normal-normal saja, asalkan kita bisa mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Universitas Terbuka ini. Kemudian untuk menyelesaikan TAPM yang itu, supaya kita bagaimana bisa cepat dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang pertama adalah kita harus disiplin dengan menghadapi bimbingan-bimbingan dan konsultasi dengan pembimbing-pembimbing kita. Kemudian dengan kita banyak berkonsultasi juga dengan kawan-kawan kita sesama mahasiswa dan bekerja sama. Artinya tidak bisa kita Sendiri. harus lari sendiri, kita meninggalkan kawan lain, kita sendiri menjumpai pembimbing-pembimbing, itu ya jangan dilaksanakan, tapi bersama-sama lah. Karena nanti kita akan ada berkelompok-kelompok yang berdasarkan pembimbing satunya sama atau pembimbing duanya sama, itu harus kompak. Kalau itu dilaksanakan, itu akan selesai cepat. Alhamdulillah bisa cepat selesai. Ya. Demikian, Pak. Terima Ya, kasih. mudah-mudahan teman-teman yang sedang TAPM diuji kesabarannya, itu memang bagian dari apa ya, bahwa memang S2 itu is not for everybody. Tidak semuanya mudah begitu saja, butuh pengorbanan waktu, keluarga, butuh pengorbanan biaya dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah menjadi seorang master akan beda rasanya. Ini yang terakhir, sahabat saya Pak Dr. Suroyo. Apa yang bisa disampaikan Pak Dr. Suroyo? Kemarin ngajar di mana Pak Suroyo? Oke, kebetulan saya ngajar di Selat Panjang ya. Oh, Selat Panjang, Ya, kapal saya- Meranti. Naik kapal kurang lebih 4 jam 4 perjalanan jam. ya. Itu kalau jalannya lancar, Pak. Iya, Ini kemarin- kebetulan kan sempat putus jalan, Iya. tapi tidak mematahkan semangat untuk putus di tengah jalan. Dalam Iya. arti di sini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada yang diemban ya. Kita tahu sendiri kondisi di daerah, apalagi sempat putus lampu ya kemarin. Iya. Sehingga yang seharusnya dilaksanakan Sabtu Minggu akhirnya ditunda Senin Selasa, tapi tidak mematahkan semangat kami karena kami tim bertiga yang ke daerah. Tetap extend di sana ya, berarti ya. Iya betul. Dan malah justru meminta Pak kalau bisa tatap muka. Tapi karena Iya. kondisi sekarang Pandemi ya. seperti ini, kita menyesuaikanlah dengan protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan the next bisa apa yang kita inginkan bersama terwujud ya, tatap muka dan lain sebagainya. Kemudian masukan sedikit Pak ini. Ya, silakan. Karena untuk bimbingan dan lain Ya. sebagainya, ini kan yang menjadi kendala adalah Pak, kami akan dibawa kemana ini Pak? Nah, ini yang baik yang di Pekanbaru maupun di Selat Panjang. Karena untuk PTK kan sudah Ya, clear. kalau bisa bukan tidak boleh ya, tapi cari yang terbaru lah, keterbaruan yang ada Iya, dalam betul. pendidikan dasar ya, terutama itu. Nah, itu mungkin masukan sehingga ada intens untuk berdiskusi antara pihak UT, kemudian tutor dan
mahasiswa pasca itu sendiri, ya, terutama untuk pendidikan dasar yang sekarang masih hangat-hangatnya, ya, karena mereka kami biasanya PTK Pak, tapi PTK tidak dianjurkan lagi, sehingga kedepannya bagaimana nih? Ya, karena saya filsafat pendidikan, Yes. biasakan merenung, jangan melamun. Nah, karena akan berbeda antara merenung dengan melamun. Itu pesan saya, renungkanlah, ya, jangan dilamunkan kan. Itu mungkin. Ya, menambahkan dari Pak Suroyo, ini teman-teman yang sedang TAPM, yang terbiasa PTK, teman-teman dari awal sudah saya sampaikan untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang kekinian. Desain direct itu sangat banyak sekali tentang education dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi, kemudian bisa teman-teman ambil kebijakan pendidikan saat ini, semuanya mengalir gitu saja. Seperti apa yang sampaikan Pak Suroyo, harus merenungi, ambil, sitasi, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan kondisi realitas di tempat Anda teliti. Itu sangat menjadi hal yang memang kebaruan teman-teman. Tugas kita para promotor, para pembimbing, supporting, membantu memperbaiki, menyempurnakan sehingga tesis Anda layak untuk diuji. Sekian apa yang bisa kami sampaikan untuk penyemangat para teman-teman khususnya di UT Pekanbaru dan UT di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk semua, praktek baik semua, semangat untuk semakin maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.